Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Para rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan, para pemirsa di mana saja berada, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang hal-hal yang terkait dengan dunia akademik, bahkan mungkin menjadi salah satu ritual akademik, yakni terkait dengan usulan penelitian atau laporan, skripsi dan lain sebagainya. Para pemirsa yang berbahagia, pada dasarnya kalau kita ingin membuat sebuah usulan penelitian, maka ada beberapa persiapan yang memang harus kita lakukan sebelum kita membuat atau menuliskan sebuah proposal atau usulan penelitian kita. Nah, salah satu hal yang paling penting menurut saya adalah bagaimana kita membuat tabel identifikasi masalah ya. Nah, di sini saya men-share tabel identifikasi masalah. Ada beberapa kolom di sini, ada terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom. Nanti kita buat seperti ini. Nanti Anda sesuaikan sendiri dengan kebutuhan Anda. Tapi saya memberikan panduan-panduan yang sifatnya secara umum, yang memang harus berdasarkan pengalaman saya ketika saya membuat atau sebelum membuat sebuah usulan penelitian, apakah itu terkait dengan skripsi, apakah itu terkait dengan tesis atau disertasi. Nah, tabel identifikasi masalah ini sangat membantu bagi kita ketika kita dalam membuat narasi-narasi yang terkait dengan usulan penelitian kita. Maka misalnya di sini di nomor, yaitu kita berikan nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kira-kira 5 masalah lah mungkin. Jadi ada sebuah fenomena yang sebelum Anda meneliti itu harus Anda temukan dulu persoalan-persoalan di dalam topik yang Anda ingin teliti. Jadi bedanya penelitian dengan laporan itu kan adalah sama-sama hasilnya dalam bentuk laporan, tapi laporan riset itu adalah kata-katanya tidak boleh Anda lupakan, ada research, ada penemuan di sana. Kembali search ya, dan kembali penemuan, menemukan kembali. Jadi di situ ada bobot, ada simbol bahwa Anda memang harus melakukan sebuah kegiatan yang terkait dengan usulan penelitian. Itu harus menemukan dulu masalahnya apa. Beda dengan laporan. Kalau laporan kegiatan kan tidak perlu dan tidak penting ada masalah atau tidak. Misalnya laporan kegiatan KKN, Anda cukup melaporkan dan sebagainya. Tapi kalau riset tidak harus diawali dengan sebuah permasalahan atau beberapa masalah. Anda harus paparkan masalah-masalah itu di depan ya. Jadi harus ada yang disebut dengan kesenjangan antara yang seharusnya dan senyatanya. Jadi tabel ini membantu Anda untuk memetakan antara yang kesenjangan-kesenjangan itu. Jadi sebelum melakukan riset, Anda harus melakukan preliminary research ya, atau riset awal, riset temuan awal apa Anda. Nah, inilah sebenarnya identifikasi masalah. Ini adalah temuan-temuan awal Anda terhadap sebuah topik, masalah atau problem yang akan Anda teliti. Ya, pertama adalah Anda harus mengidentifikasi dulu. Misalnya saya berikan contoh di sini adalah terkait dengan media netral. Dalam contoh misalnya pilkada, Anda melihat bahwa dari segi narasi-narasi yang disampaikan oleh media, apakah itu surat kabar ataukah media online atau bahkan bisa juga media sosial. Kalau media sosial itu memang sangat subjektif ya. Misalnya kalau Anda media online lah atau koran ya, Anda melihat di sana sebenarnya dalam konteks pilkada ada surat kabar A, misalnya dalam narasi-narasinya itu Anda menemukan ada keberpihakan atau tidak netral. Kalau dalam teorinya kan media itu kan harus netral atau cover both sides ya, dia harus berada secara netral, merepresentasikan kedua belah pihak. Jadi misalnya di dalam kontestasi politik pilkada kemarin ada 2 atau 3, atau kita misalnya 2 kelompok atau 2 grup atau 2 pasangan A dan B,
Tapi media A ini selalu saja memberitakan tentang pasangan A saja. Atau dia tidak memberitakan pasangan A, dia selalu memberitakan tentang pasangan B. Dan berita itu harus kita lihat juga dalam konteks apa. Bisa saja dia memang selalu memberitakan konteks A itu dalam rangka hal yang baik-baik saja, tapi kemudian hal yang terkait dengan pasangan B itu tidak begitu disinggung, itu namanya tidak cover by side ya. Atau sebaliknya dia hanya bicara tentang B tapi dalam konteks hal yang negatif saja. Nah ini sebenarnya kan menunjukkan bahwa media itu sebenarnya dia sudah menyalahi yang seharusnya. Dia harusnya netral, ya tidak bias, tapi dalam konteks ini Anda menemukan narasi-narasi media, apakah di balik beritanya Anda menemukan temuan awal Anda bahwa oh media A ini ternyata tidak netral. Nah ini berarti kan ada problem di situ. Jadi harus mulai dari situ sebenarnya sebuah usulan penelitian. Maka kemudian dari sana kan Anda kemudian harus bertanya, mengapa dia tidak netral? Why ya? Atau apa faktor-faktor yang menyebabkan media itu tidak netral, atau bagaimana media itu sebenarnya ketidaknetralan itu bagaimana bagaimana bentuknya dan lain sebagainya. Maka ini juga mempengaruhi. Jadi ini akan mempengaruhi rumusan masalah ya, bagaimana, apakah, atau faktor-faktor apa saja ya, atau bagaimana, atau kenapa, itu membantu. Kemudian di kolom berikutnya ini juga akan mempengaruhi metode. Metode apa yang kita gunakan? Kalau kita sudah menemukan rumusan masalahnya, maka itu kita juga tentukan metodenya apa. Apakah CDA, Critical Discourse Analysis, untuk melihat sebenarnya di dalam representasi media itu sebenarnya dia merepresentasikan diskurs apa saja ya. Jadi analisis diskurs itu penting untuk melihat bagaimana ketidaknetralan media itu bisa kita perlihatkan kepada orang yang membaca hasil riset kita bahwa memang terjadi ketidaknetralan itu melalui diskurs-diskurs yang telah disampaikan oleh media. Itu juga bisa apakah framing atau semiotik atau konten analisis dan lain sebagainya. Saya kira ini sangat penting sekali, dan ini juga akan mempengaruhi pada akhirnya teori. Teori apa yang ingin kita pakai? Misalnya tadi kalau media berpihak berarti teori agenda setting misalnya, atau teori false consciousness, atau teori mass deception ya dari Marxist media teori dan lain sebagainya. Itu sangat terbantu. Jadi intinya sebelum Anda melakukan riset, sebelum Anda buat proposal tadi, temukan dulu, dibuat identifikasi. Ini hanya satu contoh saja bahwa ada persoalan, tapi mungkin kan banyak sekali persoalan-persoalan. Maka Anda buat identifikasi masalah 1, 2, 3, 4, 5. Lalu dari masalah-masalah tersebut Anda lalu tentukan mana nanti yang Anda pilih akan menjadi riset Anda yang akan Anda teliti. Ini kan sudah banyak masalah, tetapi intinya bahwa apa yang Anda identifikasi masalah ini nanti Anda narasikan di dalam proposal Anda, sehingga kemudian ada dari berbagai masalah-masalah tadi Anda kemudian mengkhususkan pada masalah keberapa, misalnya masalah kedua, masalah ketiga, keempat, atau kelima, yang kemudian Anda berikan discerning yang meyakinkan, sehingga kemudian orang ketika membaca itu oh ya masuk akal, logiknya kelihatan, para penguji melihat oh ya masuk akal, masalahnya jelas, rumusan masalahnya clear, metodenya juga jelas, dan teori-teori yang akan digunakan juga sudah terlihat apa yang akan digunakan, sehingga kemudian tidak ada alasan lagi untuk menolak proposal Anda ini karena memang ada kejelasan di sana ya. Nah ini yang barangkali sering dilupakan orang dalam membuat usulan penelitian. Jadi usulan penelitian itu dibuat seakan-akan jarang sekali, terutama dalam konteks skripsi ya, jarang sekali kita melihat ada masalah-masalah di situ. Jadi harusnya sebelum melakukan itu, membuat proposal tadi, Anda buat dulu tabel identifikasi masalah ya. Dan ini nanti Anda narasikan di dalam pendahuluan di sana masalah-masalah yang seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian Anda singgung literatur review ya, Anda lihat kajian-kajian yang sudah dilakukan, yang pernah dilakukan. Kemudian Anda juga jelaskan posisi Anda terhadap kajian-kajian sudah ada. Jadi kemudian kita menemukan kebaharuannya. Kemudian apa teori-teori nanti akan Anda pakai kira-kira untuk menjawab permasalahan-permasalahan ini, dan kemudian diakhiri dengan rumusan masalah. Saya kira ini menjadi sesuatu yang menjadi wajib ya, saya kira, untuk
dilakukan oleh mahasiswa atau seorang peneliti sebelum dia melakukan penelitian. Jadi clear dulu permasalahannya sehingga kemudian kita akan mendapatkan kemudahan. Saya kira demikian saja, kita sudahi dengan akhir. Alhamdulillah.